Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masuk ke pertemuan kedua, kita masuk ke bagaimana menawarkan. Ya, di pertemuan pertama kemarin kita sudah ngomongin terkait dengan tujuan mata kuliah penawaran negosiasi, definisinya dari penawaran, definisi dari negosiasi, serta ada tugas ya menuliskan tiga hal yang mau teman-teman tawarkan beserta alasannya. Lalu gimana cara sudah ditulis ini ada alasannya nih. Lalu bagaimana cara kita nawarinnya? Kita akan coba kupas sedikit di pertemuan kedua kali ini. Oke. Renungannya penawaran terjadi karena ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, maka penawaran itu bisa dilakukan. Lalu kalau tidak ada kesempatan gimana? Diciptakan kesempatannya. Maka kalau kemarin di pertemuan pertama saya sampaikan ada SPG yang handphone ya yang dia joget-joget depan grade handphonenya gitu atau dia ngomong-ngomong bagi-bagi brosur itu strategi menciptakan kesempatan. Nah, kalau sudah tercipta maka laksanakan. Ketika sudah ada apa interaksinya maka tawarin baru. Kan ada tuh orang yang kemudian dikasih diem. Ya, dikasih diambil kemudian dia diam nggak ada tidak ada interaksinya. Tapi ketika dia sudah dikasih brosurnya, diterima, ada pertanyaan, nah itu kemudian lakukanlah penawaran. Ya. Lalu kalau sudah terlaksana, opsi dua, bisa gagal, bisa berhasil. Jadi kalau dia terlaksana dan gagal, maka ulangi hingga berhasil. Renungannya begitu. Kita merenung terus saja ya. Yang kedua, how to offering something. Jadi bagaimana cara kita menawarkan sesuatu. Pertama, pahami dulu kebutuhan konsumen. Nah, ini konteksnya memang kalau kita spesifik nawarin ya, orang masuk ke gerai kita, ke gerai handphone gitu ya, maka langkah pertama adalah kita tanya, Bapak Ibu mau nyari handphone yang model gimana? Karena datangnya ke toko handphone. Kalau datang ke toko mobil, Bapak Ibu mau mobil yang seperti apa? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tidak menyerang mobil ini bagus loh, nggak gitu. Tapi baiknya langsung tanyain Bapak Ibu mau mobil seperti apa, mau handphone seperti apa, dan segala macam. Jadi intinya pahami kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua, kuasai produk kita. Ini sering terjadi, kita tidak menguasai produk. Dan ketika kita banyak sekali SPG yang kemudian menjual dan mengedepankan rasa belas kasihan. Tolong ya Pak ya, biar closing Pak. Nah ini bukan nawarin produk, malah kemudian menawarkan belas kasih. Jadi males kan begitu ya. Yang ketiga, tentukan target. Jangan sampai kita nawarin kepada pihak yang nggak tepat. Jadi kalau teman-teman ada keluarga datang nih ke Grey handphone misalnya, maka kira-kira siapa yang ngomong? Anaknya atau orang tuanya? Nah, kita bisa pegang orang tuanya karena anaknya pasti akan bertanya sama orang tua. Anaknya mungkin akan meminta ya, mau yang ini, mau yang ini, mau yang itu. Tapi orang tua yang akan melakukan pemilihan atau melakukan transaksinya. Jadi fokus kita ditujukan kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya. Nah, kira-kira itu tiga hal yang harus teman-teman ingat ketika melakukan penawaran. Pahami kebutuhan konsumen, kuasai produk, dan tentukan targetnya. Nah, lalu perhatikan juga di aspek konsumen itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang konsumen inginkan. Nah, gunakan persepsi-persepsi konsumen. Muat kita baik, tapi belum tentu menurut konsumen. Ya, buat kita mungkin handphone yang murah itu, handphone yang mahal itu handphone yang bagi selaku penjual ya.
Handphone yang mana tuh handphone yang baik. Tapi belum tentu buat yang mau beli. Buat konsumen kita itu mungkin yang murah yang dicari. Kita nawarin yang speknya tinggi. Ternyata customer kita tuh mau mencari yang mereknya branded. Jadi nggak apa-apa lah speknya rendah tapi dia Samsung gitu ya. Dibandingkan speknya spek gajah tapi mereknya kurang familiar begitu. Nah, itu persepsi konsumen. Ya. Dan yang kedua, dekatkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tadi mirip ya, dekatkan. Butuh apa Bapak dan Ibu? Ya. Yang memorinya besar. Kalau nggak ngerti, jelasin memori itu apa. Jelasin RAM itu apa. Kalau dia ngomongin handphone. Kalau dia ngomongin mobil listrik, ya jelasin ini cara pengisiannya berapa. Konversi pengisiannya di berapa kilometer dan seterusnya. Yang terakhir, jangan maksa. Kalau konsumen kurang berkenan, maka tidak perlu dipaksa. Ya cukup disampaikan terima kasih. Nah ini eh, beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan ketika memulai suatu penawaran. Kalau kemudian produknya belum ada, ya, kalau teman-teman kan kemarin di pertemuan pertama diminta untuk memilih 3 hal yang mau ditawarin. Nah kalau belum ada, maka persepsinya harus dibangun dengan persepsi konsumen, bukan persepsi kita. Oh saya pengen nawarin rumah yang apa murah tapi gede. Maka itu udah pada tentu tuh rumah itu adanya di daerah pelosok. Ya belum tentu juga konsumen mau di daerah pelosok. Kenyataannya sebagian besar orang itu mencari perumahan di daerah perkotaan yang tidak jauh dari tempat dia kerja. Akhirnya apa? Dapat rumahnya yang gak gede-gede, dapat rumahnya kecil tapi harganya mahal. Kita datang nih dengan penawaran rumah besar, harga murah, tapi nun jauh di sana. Ah ya, mungkin nggak banyak juga orang yang mengambil hal tersebut gitu. Oke ya, lebih kurang itu. Nah, yang kedua kuasai produk. Bagaimana cara buatnya, cara gunainnya, bagaimana harganya, dan bagaimana cara perbaikannya bila ada kerusakan. Saya sering mendapati, terutama di poin yang terakhir ya, how to handling the complement kalau dia nggak bisa berfungsi secara normal. Ini banyak yang nggak menguasai. Contoh kami hari ini diamanahkan di PSB-nya Daku. Ditanya, Ustaz, bagaimana menangani pembulian? Bagaimana memastikan santri kita tidak diperundung atau tidak dibully? Kita sampaikan, walaupun CCTV kita tidak sampai ke dalam kamar, tapi di dalam kamar itu ada wali kamar yang tinggal bareng sama anak-anak di kamar. Nah, ini kan hanya bisa terjadi kalau kemudian kita memahami. Itu contoh saja ya. Terus, Ustaz, boleh gak ada anak baru santri taruna, santri yang fokus kurikulumnya itu di bahasa Arab, tapi dia full day atau pulang pergi. Itu sampaikan, mohon maaf ya Bunda, pada tahun ini belum ada program taruna yang pulang pergi. Kenapa? Karena pembelajaran bahasa Arabnya banyak difokuskan di waktu setelah sholat maghrib sampai jelang tidur. Kalau dia pulang pergi, ini akan kurang efektif dilakukan di rumah. Nah, itu salah satu bentuk penguasaan produk. Kalau dia bisa menguasai produk dari A to Z, ya, tidak cuma proses produksinya, tapi juga bagaimana cara gunainnya, mengukurnya, bagaimana cara em, ketika menanggulangi hal yang tidak sesuai, plus biaya-biayanya. Nah, ini udah menjadi barang yang sangat luar biasa, ya, penguasaan produk. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentukan targetnya. Sampaikan bahwa kita pada orang yang tepat. Jangan sampai kita menyasar orang-orang yang kurang tepat. Mungkin ingat ya, di saya nggak tahu di mata kuliah teman-teman tentang entrepreneurship. Tapi saya sampaikan ke eh, entrepreneurship pada waktu itu kelas entrepreneurship bahwa kalau kita menyasar makanan
yang kenyang, murah, ya, dan cepat, itu kemungkinan besar yang beli adalah orang-orang sibuk, tapi dengan tingkat kemampuan kesejahteraannya dia menengah ke bawah. Siapa itu ya? Tukang gojek, kemudian mungkin supir angkot, kemudian buruh pabrik gitu kan. Maka nasi kepal itu adalah market yang tepat untuk ya pekerja-pekerja seperti itu. Mungkinkah dibeli sama eh, apa ya, pegawai kantoran yang ada di Sudirman atau di Tamrin? Ya mungkin, tapi kecil sekali. Ya, artinya bukan target marketnya. Nah, itu juga penting, penawaran kita itu memilih siapa target marketnya. Itulah juga kita bisa melihat kenapa akhirnya gerai-gerai seperti handphone terutama ya, Erafone itu menjual beberapa barang-barang elektronik yang memang dibutuhkan atau banyak dicari oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya, karena kalau dia menengah ke atas, mungkin dia akan nyarinya tidak di gerai Erafone atau di gerai Era Blue, tapi langsung ke official store dari masing-masing handphone. Tapi di departemen ini tidak ada tugas, tapi silakan bersiap-siap kira-kira dari produk yang sudah teman-teman pilih tiga kemarin, ya silakan pilih satu yang mau ditawarin. Nanti kita akan coba simulasikan bagaimana cara teman-teman menawarkan produk tersebut kepada kita semua di kelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan sama-sama latihan untuk sama-sama mendengarkan bagaimana cara orang menawarin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.